Hai, mau siap-siap. Kita mau mampir main ke rumahnya Alpi. Alpi itu salah satu YouTuber K-pop gitu loh. Kita mau bersilaturahim ke sana. Ini gue lagi mau ngasih hadiah. Gue tuh kan punya buku ya. Gue tuh kan punya buku sendiri loh. Gue nggak berani ngasihnya. Terlalu radikal isinya. Kalimatnya tuh lo tinggalkan sama sekali. K-Wavers adalah apa? Yang K-Wave harus menentukan posisinya. Apakah dia bagian dari Islam ataukah merupakan langkah-langkah setan? Gue dulu si paling sih ini si paling. Mau revisi nggak tuh? Pengen lah, mau bikin buku baru. Doain ya. Jadi ini untuk yang level 2, maksudnya kayak udah ngerti, udah dakwah lah gitu. Nah ini boleh nih. Tapi kalau untuk masih ada adik baru itu, janganlah. Sedih aku bukan. Aku bangga bisa ngasih buku gue sendiri, sedih aku. Nggak, pakai baju dulu. Ada. Paling ngapain ntar ya? Nanya-nanya konten kali ya. Karena gue tuh nggak tahu ngomong konten apa. Niatnya mau berteman ke sana tuh, mau nambah teman. Kalau disuruh mikir konten tuh bingung. Mending paling ntar aku nanya-nanya soal YouTube. Dia bikin YouTube gimana sih caranya? Siapa tahu bisa kita ambil inspirasi kan. Aku bisa gede. Terus bakal ada event apa aja, gue mau ngodong diundang. Paling kayak gitu-gitu ya. Iya lebih ke pengen jadi temen. Asik. Isi Pak. Iya betul Pak. Betul Pak. Iya si Alpi ternyata bikin story. Hari ini bakalan collab dan ngobrol sama seorang ustadz yang K-popers. Gimana coba gue? Ya udahlah. Malu atuh dipanggil ustadz? Enggak lah ya. Terus dia bilang mau nitip pertanyaan enggak? Paling nanti dia ngonten dari sini nih nanti. Dapat pertanyaan, gini caranya YouTuber tuh gini ya cara kerjanya. Antum nggak bikin juga? Banyak hal yang pengen gue tahu sebenarnya dia, secara pribadi ya. Gue nggak pengen ada pertanyaan titipan. Karena gue ke dia tuh lebih ya benar ada kekepoan pribadi sebenarnya. Dia kan komika juga. Dia tuh punya stand up comedy juga. Jadi gue mau nanya soal stand up comedy, terus nanya soal YouTuber kan YouTuber YouTube juga, terus ke Korea tuh dia kan suka ke Korea gimana, terus dia juga lagi belajar bahasa Korea. Jadi banyak lah gue pengen nanya-nanya, makanya nggak perlu nanti pertanyaan. Gue juga udah banyak pertanyaan ke dia. Gitu. AJL 1 apa AJL 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga, salah. Ya Pak, thank you Pak. Ada tamu jauh. Halo. Waalaikumsalam. Akhirnya nyampe ke Taruh sini aja Pak. markas kucing. Iya nih. Ada. Halo bro. Baru kali ini gua Gila, lu tinggi banget asli. ada orang nge-grab dari Bogor ke Tangerang. Baru lu yang ngomong kayak gitu. Iya. Biasanya biasa aja. Biasa aja. Ya ampun. Mas bro. Halo. Mas. Iya. Sorry, Mas. Mas. Iya. Santai aja santai. Gila. Rumah konten Luar creator biasa, ini luar biasa. banyak paket ya. Biasa. Mohon maaf. Oke. Sampai di jalan gue. Ini siapa namanya, Bro? Alfian. Lah, sama kayak gua anjir. Alfi anjir. Gue baru nyadar pas di jalan gitu tadi. Iya. Gue baru nyadar nama lu sama, cuman dia dipanggilnya Fian. Oh, Fian. Lu kan Alfi. Fian aja lah biar nggak sama nama kita, nggak usah dipanggil Alfi dah lu. Thank you ya. Ntar gua nengok juga lagi. Ini bro. Ngopi, Fian. Yuk. Nah, kalau gua panggil Alfi, gua berasa gila manggil diri gua sendiri ya. Pak, sorry ya kemarin nggak datang soalnya gua masih tanggal 8 gua baru banget pulang kan. Iya, gua ngerti kali. Terus gua kan langsung dirawat, lu lihat story gua kan tanggal 10 itu gua Sakit dirawat. dulu sih. Lu sakit apa sih sebenarnya? Mana ada yang mau sih sakit, gue juga kagak mau. Jadi emang di sono tuh kalau kata dokter, gue kan sampai cerita juga katanya kan di Korea itu emang pas gue datang tuh kayak masih 20 apa 18 gitu. Tiba-tiba hari ketiga itu ngedrop cuacanya sampai 12.
12, 13, 14 gitu. Jadi ngedropnya langsung berapa jauh. Iya, makanya langsung kulit gue semua kering. Terus gue meriang di sono di hari ketiga. Terus karena syutingnya lari-larian kan. Niat bro. Iya, kalau di sini kan kayak kita ya Pak, pelan-pelan ya Pak, set gitu. Kalau di sono udah digini, waduh, di sini kayak kewajiban aja lah. Wah, kayak iya kalau di sini kayak kewajiban aja. Di sono nggak tahu, anjing dalam banget. Aku harus mendapatkan virus itu. Iya, kayak aku mendapatkan virus itu. Paling tidak otaknya harus kecolek nih orang nih gitu kan. Sumpah berasa kayak langsung gitu ya. Wah, ini gue langsung sakit. Iya benar. Gue tahu gitu. Wow. Gue kalau bisa dia ngerti, masa gue ngerti lah makian bahasa Korea, cuma gue nggak enak, gue kan pendatang gitu ya. Maki bahasa Indonesia. Iya mau gue bilang anjing juga, kayak atau bangsat gitu kan gue nggak ini juga ya, percuma dia nggak ngerti juga. Enaknya keluar negeri kan bisa maki orang pakai bahasa sendiri. Iya, gue sama Geral nih lagi ngevlog. Itu ngomong-ngomong jorok aja orang nggak ada yang nengok kan. Iya bener-bener enak banget. Iya enak banget kayak. Gue tuh pengen banget ketemu sama ini tau Tiffany tau. Tiffany. Ya karena gue punya masalah sama dia dulu. Oh iya kok bisa? Itu gara-gara netizen nyebelin banget. Oh iya. Jadi tuh gue ngisi apa? Gue pernah ngisikan dulu bikin pertama kali soal Korea tuh namanya ADK, ada apa dengan Korea. Turut tuh ngeliling kota zaman belum pandemi. Terus gue ngambil video lu orang yang bukber tuh loh. Bukber K-popers gitu kan. Tapi narasinya tuh nggak gitu kan gak sih? Gue kan udah narasi panjang dulu menjelaskan soal kayak positif negatifnya K-pop dan lain-lain. Karena kan banyak lu tau lah kadang-kadang gitu. Nah terus udah nyampein di ending, dia ngerekam pakai handphone di storyin. Tapi dia ngasih narasi sendiri, jadi seolah-olah videonya menceritakan itu. Jadi Tiffany yang lagi selfie gitu loh ke arah penonton. Terus dia bilang, astagfirullah kayak muslimah zaman sekarang gini. Heboh, gue diserang fans Tiffany, kata gue perasaan gak ngomong, bahkan gue gak mention siapapun di situ. Terus sampai Tiffany sendiri yang DM gue, udah lama banget tuh, kayaknya dia udah lupa juga sih. Tapi udah baik-baik kan waktu itu sama Tiffany? Untungnya dia dewasa lah orangnya. Dia bener-bener kayak nanya, bukan orang ngamuk-ngamuk enggak, cuma nanya. Maksudnya kalau dakwah kayak gini kan, kok menyakiti hati orang ya, gitu. Dia nanya sih, gue bilang nggak mungkin karena dokter ya, jadi lebih dewasa. Terus bilang, ini kayaknya salah paham, gue tuh gak pernah menarasikan seperti yang itu. Udah akhirnya dia nge-post di story, bro, dia ngomongnya ustadznya udah ini klarifikasi, tolong jangan diserang ya. Sejak itu gue blur muka dia di video yang itu. Gue bahkan bilang, mau nggak ketemuan nyanyian, gue puterin videonya depan lu biar lu tahu ini ngomongin apa gitu. Cuman dia bilang nggak usah. Kayak bilang kalau ketemu lagi nggak tahu dia masih inget. Iya, ntar lah pasti ada saatnya. Soalnya itu juga kan ya, maksudnya ntar gue sekalian gue sampein juga lah salam. Salam, permohonan maaf lah kalau emang masih ada. Santai sih sebenarnya dia orangnya, dia paling salah satu orang yang paling santuy sih yang pernah gue kenal, asal ya dia jelas aja, asal dijelasin gimana dia pasti mau nerima. Orangnya lagi extend tuh di Korea sebulan anjir. Wow. Dalam rangka? Karena dia kan udah lama 2 tahun gak ke Korea. Biasanya zaman dulu kita sama zaman gua waktu bujangan itu sebelum nikah, kita kalau ada duit dikit nih udah pasti buat beli tiket ke Korea, buat ngonten di sono. Tapi asli ngonten di sono tuh kayak apa ya? Asik gitu. Terus feedback yang kita dapat tuh lebih banyak ya, karena mungkin ya konten kita K-pop, orang pengen ngelihat ketika K-popers tuh kayak mungkin orang merasa terwakili kali ya. Kalau kesana langsung kayak gimana sih? Iya, kayak kesana, makanya orang-orang selalu minta vlog ketika gua kesana. Tapi lu ngerasa ini nggak, kesulitan nggak? Karena gua waktu kesana tuh banyak banget yang kayak nggak mau direkam gitu orangnya. Betul, memang di sana rada sensitif karena jadi gua kayak parno gitu loh. Iya, orang-orang. Tapi sebenarnya kalau gua sih ya asal ininya ngerekamnya yang utamanya ke kita aja. Dan kebetulan memang kamera vlog gua bokeh juga, jadi kayak di belakangnya kadang-kadang kelihatan tapi nggak terlalu kelihatan lah, lebih fokus ke gua lensanya gitu. Emang di sana sensitif banget kayak gitu-gitu, orang kagak pada mau masuk vlog kayak gitu-gitu. Iya. Aneh, gua shock aja karena Indonesia kan nggak kayak gitu ya, kita kan sangat narsisme ya, tinggi. Pak. Orang soalnya YouTuber di sana aja mau bikin sosial eksperimen aja sebenarnya itu nggak sepenuhnya asli ya, settingan. Pasti dia minta izin dulu. Iya, nggak mungkin lah, soalnya di Korea tuh kayak gitu nggak etis. Sejak tahu itu gue langsung ngerasa semua konten eksperimen mereka kayak oke, nggak mungkin kayak gini pasti. Iya.
Pasti. Ya begitulah soalnya. Orang di sana HP aja, lu kalau HP beli dari Korea itu suara cekreknya nggak bisa dimatiin. Iya, benar-benar. Nggak bisa di silent. Sama kayak Jepang itu ya. Iya, karena karena itu pertanda biar ya takut mencegah ya orang-orang yang tidak lah kayak misalnya molka gitu. Iya, kayak stalker kayak gitu-gitu yang orang-orang yang mesum apa kayak gimana-gimana. Sampai nih pernah gua sama teman gua 2019 jalan-jalan kita ke sebuah restoran ceker gitu, restoran ceker Korea. Teman gua padahal selfie cekrek. Tiba-tiba ada satu mbak Korea gitu, dia ngadu ke manajer kafenya, iya. Terus gue kira ngapain kan? Terus si manajer datangin kita, sorry please, can you show the picture, ya, because the girl is, ya pokoknya ngadu lah. Terus teman gue, oh saya enggak ini, dikasih lihat lah sama teman gue, oh ternyata selfie, oh iya sorry kayak gitu kan. Berarti emang segila sensitif itu ya? Kenapa ya? Tapi yang kampretnya si ceweknya nggak minta maaf sama teman gua. Udah kayaknya budaya mereka minta maaf gitu gak sih? Iya, kayak ya udahlah. Dia kan langsung lanjut makan. Orang mah minta maaf dulu kayak udah seujon gitu kan. Bener. Itu yang gua keselnya gitu loh. Kayak dia di satu sisi mereka mau di respect, mau dihargai, tapi mereka ke kitanya yang foreigner ke turis juga kayak kalau oh ya udah dia nggak salah ya udah kayak nggak ada respectnya juga ke kita gitu. Harusnya ya saling respect lah gitu. Cuma kayaknya memang budayanya gitu nggak sih, nggak kalau udah ya udah gitu. Iya, nggak tahu juga sih yang gue lihat sih kayak gitu ya. Cuma kemarin gue tuh kan ada teman orang Korea juga yang mualaf gitu. Nah terus gue kan tanya si Daehun. Enggak, bukan Daehun, ada nggak terkenal lah. Oh iya. Literally orang Korea beneran aja, bukan artis. Kalau Daehun mah gue juga kenal. Iya, ada tuh. Gue tanya-tanya sama dia soal apa namanya, soal kayak Korea gitu. Terus dia bilang even kalau lu tuh kayak tabrakan nggak sengaja kayak gitu, lu jangan, dia ngajarin tuh, lu jangan minta maaf. Iya, dia bilang itu lu akan dianggap lemah, terus habis itu lu dimaki-maki gitu loh. Jadi orang sana itu kalau ibaratnya tabrakan kenceng-kencengan aja, ibaratnya kayak entah lu tuh muka kayak polos datar gitu atau kayak ya udah gitu. Kalau lu udah bilang dikit ya maaf ya, habis itu tuh kayak dimanfaatin tuh. Gue gini ya, tuntut lo segini lo kayak gitu. Jadi budaya itu emang sesantuy itu kayak sekaku itu kan ya. Kalau kita kan gampang banget minta maaf gitu. Iya. Gitu. Nah gue tuh bilang ya, lu nggak ada circle lain, pasti circle lu doang gue bilang. Iya. Karena lu berani ngomong sesuatu yang nyakitin orang kan, berarti lu nggak takut dong ada yang sakit hati di sana. Nah gue nanya bilang, gue keliling-keliling apa ya, biar gue tuh ngerasa punya banyak teman, jadi gue kalau ngomong tuh seenggaknya bisa punya perspektif banyak gitu loh. Iyalah. Itu gue gemeter tuh waktu di Comika tuh. Lu bayangin gue tuh hari-hari di lingkungan circle itu aja. Kalau K-pop masih oke lah. Gue tuh sama bahasanya anak K-pop ngerti, nggak kaget gitu. Tapi komika ini bener-bener, aduh, mana mereka tuh ada identik dengan you know kayak agama sering dibicarain gitu, dark jokes gitu kan. Ini kalau gue salah ngomong gimana kalau gitu. Ternyata setelah dicoba, asik lah sebenarnya. Tapi lu udah nggak lagi? Sebenarnya bukan tidak menutup kemungkinan sih. Gue rencana emang sebelum gue benar-benar menutup karir gue sebagai stand up comedian, gue pengen bikin show sih. Iyalah, bikin lah. Gue pengen bikin show yang ya ada K-pop-nya lah. Ntar lo opener ya. Walau. Masih ngeban langsung ya. Gue udah nyiapin sama manajer gue sih. Gue bilang ya suatu saat mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Gue pengen bikin show. Tapi gue jujur, lu mungkin nggak tahu. Gue bahkan udah ngasih nama lu ke manajer gue. Really? Iya kayak, gue maunya kalau ini mungkin opener ada 2, salah satunya gue mau Fuad Naim ya gue gitu. Wush. Let's do it. Gile. Gue mulai ini 2023 ini udah rencana kayak gue mau nyobain beneran open mic kemana-mana gitu loh ngeliat. Soalnya emang iya gue lihat di TikTok lu memang ini tuh gaya joke stand up, jadi lu ada setupnya, ada punchline-nya, makanya sebenarnya lu nggak usah yang takut gimana kalau tampil di open mic di bener-bener di penonton stand up, karena yang udah lu bawakan itu menurut gua udah cukup sesuai sama penulisan materi stand up. Iya. Itu tapi lu nulis gak? Nulis. Iya emang iya. Iya makanya gue tuh bener-bener kayak belajar soal itu. Gue ketemu Ulwan juga kan waktu itu. Apa? Ulwan Fahri yang
yang dipecahkan itu loh. Oh iya. Terus. Nah, jadi gue cuma bilang gini bang, cuman gue tuh nggak masuk komunitas karena kayak waktunya belum pernah pas gitu kan. Nggak apa-apa, banyak kok komika yang nggak masuk komunitas, nggak ada salahnya. Habis kayak image-nya tuh karena di media tuh seolah-olah kayak jangan so asik deh, lo harus ke komunitas dulu, udah gini, makanya gue bilang bang mending cepetan buka kelas lagi deh, kan mau bikin kelas pecahkan itu kan. Setidaknya ada jalur lah buat gue tuh nggak sok-sokan gitu loh, belajar dulu nggak so iye gitu. Sebenarnya memang kalau buat di komunitas stand up comedy Indonesia, kalau lu dari komika dari komunitas memang lebih kayak di apa ya? Kayak lu beneran anak mau serius karena lu masuk gabung di komunitas tertentu. Tapi sebenarnya secara ininya ya, apa sih gua nyebutnya ya? Nggak ada salahnya lah pokoknya sebenarnya lu bukan berasal dari komika yang dari komunitas, asal lu stand up-nya bener sesuai ini, nggak aneh-aneh gitu. Sebenarnya kita yang penting lucu, itu aja dong poinnya. Poinnya lah stand up komedi. Ya, jangan cuma sampai jadi stand up doang, harus ada komedinya gitu. Jadi stand up doang. Kayak iya, jadinya malah lu seminar jadinya bukan stand up komedi gitu. Iya tuh gue nyobain dan kayak nemu aja gitu, ternyata lebih asik ngelucu tuh ditulis walaupun berat di awal ya. Cuma yang gue ngerasa memang stand up comedy itu agak sedikit lebih membebani karena lu ngerasa gitu? Ada komedinya di kata-katanya. Karena lu tuh lawak orangnya. Maksudnya anaknya tuh nyeplos aja lucu kan? Enggak juga anjir. Gue ngeliatnya gitu. Anjir. Jadi kalau gue kan kalau nggak dipikir tuh ya nggak dapet komedinya, makanya harus kayak ditulis dulu gitu. Ada momen kayak garing gitu loh kalau cuma ngomong doang. Lah gue juga ada lah, tidak semua funny terus anjir, pasti ada. Funny kerjaan dia ya. Iya, itu editing HS itu jujur nolong banget sih. Iya, ngaruh banget. Ada momen yang gak lucu diedit jadi. Itu lo yang request kayak gitu, digituin. Kadang-kadang ya sesuai feeling dia aja juga kadang-kadang. Dia udah ngerti. Dia tuh karena udah lama sama gue setahun lebih sama Gerald juga, jadi dia tuh udah ngerti gue sama Gerald tuh butuhnya apa di editing biar menambah lucu gitu. Gokil sih. Ya kuncinya itu sih. Memang dulu juga awal-awal dia masih wadah-wadah editannya masih belum sesuai sama maunya gua, tapi lama-lama. Tapi berarti dia harus punya sense komedi juga dong. Iya, secara nggak langsung sih dia harus dia juga kan nonton. Kita ngomong kayak gak ada orangnya ya. Dia juga. Iya. Nah, ini namanya bergibah depan muka langsung. Ini jatuhnya roasting ya. Nggak roasting sih, ini kan bukan hal yang memuji toh, yang memuji iya. Ada malah kadang-kadang ada yang sebenarnya gue nggak Gerald minta tapi dia tambahin jadi wah anjing keren lucu ya, gitu. Ya. Kadang tuh lucu cuma karena lu gema-gemain gitu loh suaranya. Iya. Kalau lucu digituin doang nyebelin. Bahkan sampai sekarang orang di komentar, kolom komentar tuh selalu kayak HS nih editannya gini. Jadi orang-orang tuh udah pada kenal dia. Follower gue sama follower Gerald pasti rata-rata udah pada kenal HS gitu. Berarti kalau ada yang telat-telat editan dia juga yang dikejar ya. Ya begitulah ya. Paling sering ADC sih kontennya Gerald kan yang ada gua juga, itu paling sering dia dikejar-kejar. ADC yang apa sih yang nonton bukan? Review film kan ya nonton kan. Kata gua nih anak ngapain lagi bikin review film? Tahu-tahu ide apaan? Iya review film, tapi lumayan naik itu kontennya dia yang itu emang review film. Kebanyakan film-film wadaw sih. Iya, channel Kebanyakan film-film wadaw sih yang viewernya banyak tuh. Jadi kita nge-review film horor yang goblok-goblok. Sengaja nyari kayak gitu. Sengaja banget. Karena kalau yang lu nonton lu. Malah kalau film barat yang bagus, viewernya dia dikit. Ketika nge-review film goblok yang goblok-goblok banget itu, orang malah suka karena ingin menggoblok-gobloki bareng film itu. Dan merasa terwakilkan sama kita berdua gitu. Lucu sih. Ada satu film namanya Tumbal Darah Hitam Anak Melik. Buset. Itu kameranya yang dipakai buat bikin film itu berjamur. Hah? Jadi ada kayak bercak-bercak gitu? Ada bercaknya coba. Dan itu bisa masuk CGV coba. Film seperti itu. Itulah makanya gua roasting habis-habisan tuh sama Gerald. Oh gitu. Bayangin. Coba gimana standarisasinya CGV bisa nerima film yang kameranya berjamur? Duit. Bisa. Iya. Iya. Wah, gila lu kuat banget lu ya. Nonton begitu kan bisa. Iya, udah gitu mana lampunya kayak lampu seadanya itu ya. Lampu softbox ditembak depan muka gitu anjir. Yang penting terang. Iya, yang penting kayak lampu yang penting terang, kayak kagak ada ilmu pencahayaan film apa sinematografinya.
Makanya obsesi banget kayaknya bikin kayak ya percaya gue punya film. Iya, makanya itu ada segmen Profesor HS di situ. Dia kan anak film. Oh, dia mencoba kuliah film, iya, terus mencoba membedah dari segi ininya gimana, pengambilan gambar, percayaan segala ada macam. film di mana? IKJ di UMN. UMN. Oh, ada kesini. Iya. Oh, ada jurusan film di situ. Ada jurusan film. Jurusan film. Dia kan lebih ngerti. Makanya dia Berarti lo orang kalau komentar nggak ke arah teknis ya? Maksudnya nggak yang seharusnya gimana nggak ya? Tapi lebih ke nge-roasting aja ya? Itu juga kadang-kadang kita kasih saran, ya mungkin buat lebih baik, cuma lebih banyak ke roastingnya sih, karena kalau udah film goblok dikasih yang baik juga percuma, karena ya makin mereka pun nggak ada usaha sedikit pun untuk merubah jadi lebih baik gitu. Ya udah, mending sekalian di roasting aja gitu. Sekalian digoblok-goblokin. Tapi lo orang selain punya kayak manajemen atau manajer gitu, ada kayak lawyernya kan? Kan kayak misalkan lo bikin konten gitu, there's something happen kayak misalnya lo roasting film. Sebenarnya lawyer sih nggak ada, cuma mungkin kenalan manajer gue punya kenalan lawyer sih ada, cuma mungkin kalau lawyer tetap nggak ada sih. Nggak ada ya. Takutnya kayak konten-konten gitu atau bermasalah. Ya lawyer mah tinggal manajer gue ngurus, tinggal ya udah. Enak ya punya manajemen. Tadi gue bilang ke dia, ini orang ngomongnya enak banget Pak ya. Iya, gue dikontak sama manajernya Gera. Ini manajer gue. Anjir, gue punya manajer apa ya? Kalau gitu cari manajer apa gue ya? Ya minimal tuh yang seseorang yang bisa mewakili lu. Terus ketika ada masalah mengenai klien yang meng-hire lu atau apa-apa, orang itu bisa jadi tameng lu. Jadi bukan nama lu yang jelek, tapi nama manajer lu yang jelek gitu. Korban ya. Iya, emang kayak gitu, harus siap jadi kayak gitu kalau manajer. Iya. Karena kan dia dapat potongan dari honor kita. Oh, dia ini nggak sih kayak harus nyari kerjaan buat lo nggak sih apa? Oh, kalau sewajarnya sih emang dia harus nyari lah. Karena di Korea pun agensi K-pop kan manajer nyari kerjaan. Iya. Nyari apa brand yang mau ini sama lo. Iya. Memang awalnya gue kenal dia tuh udah temenan lama sama manajer gue itu, si Adit itu dari zaman dulu gue kan komunitas stand up Indo Depok ya. Iya, nah si Adit itu dulu komunitas stand up Indo Depok juga. Dia anak stand up juga. Cuma karena tidak lucu-lucu, dia menyerah jadi manajer gitu. Manajer aja kali ya. Iya kayak udah lu gue nggak lucu-lucu anjing, gue jadi manajer aja. Bisa gitu ya. Nggak stand up aja jadi ini apa namanya? Iya, untungnya dia sadar diri gitu. Kalau udah nggak lucu-lucu ya udah. Makanya kebanyakan anak stand up komedi ini sebuah rahasia kecil di komunitas stand up komedi. Banyak anak stand up komedi yang nggak lucu-lucu akhirnya jadi manajer stand up komedian. Oke. Di komunitas-komunitas seperti itu, kayak udah lu nggak lucu, ya udah nih ini sini ada job, udah lu temenin kan lu dapat potongan. Bagi-bagi rezeki ya. Iya, bagi-bagi rezeki. Iya. Soalnya kadang tuh orang tuh ngerasa pas nulis tuh lucu, pas disampein lah kok nggak lucu. Oh, itu mah udah makanan sehari-hari stand up. Makanya mungkin dia berpikir dia lucu tadi itu. Pas gimana buka kalau masalahnya kalau lucunya masih hit and miss gak apa-apa, tapi kalau nggak lucunya flat selama berapa bulan, ada baiknya sadar diri. Ada baiknya Anda menyadari bahwa itu bukan bakat Anda. Bukan bakat Anda, iya. Gue pertama kali tuh open mic tuh gue kaget loh, bener-bener ada yang bener-bener dia tuh sama sekali nggak lucu blas gitu. Terus gue bilang, wah mental gila dia orang. Tapi emang kayak gitu. Gue juga pertama kali stand up itu gue 3 bulan gak lucu, jujur. Ngebom gitu. Gue 3 bulan gak lucu sampai gue udah pengen nyerah. Terus tiba-tiba gue diajak sama salah satu founder komunitas stand up Depok buat nonton show-nya Panji, Bhinneka Tunggal Tawa. Dulu ada namanya Bhinneka Tunggal Tawa. Nah, setelah gue nonton Panji itu, gue langsung terbangkitkan lagi untuk bikin materi stand up gitu kan, kayak wah anjir, gue termotivasi. Ya udah gue bikin. Besoknya nggak lama setelah itu gue maju open mic lagi di komunitas stand up Indo Depok. Kena satu materi aja tuh. Oh, ada yang ketawa, tapi sisanya nggak ada yang kena materi gue, ngebom semua. Itu aja gue udah seneng banget. Setelah 3 bulan akhirnya gue dapat satu beat yang bikin orang ketawa minimal gitu loh. Di situ senangnya bukan main. Udah setelah itu lancar tuh. Makin senang bikin beat, nulis materi. Terus akhirnya lama-lama dapat ketawa lebih banyak, dapat lagi lebih banyak gitu. Lu suci sampai berapa sih? 4 besar gue. Wow. Gue baru nyadar. Gue taruh di Suci, gue gak nyangka lu sejauh itu. Iya, 4 besar gue di Suci 3. Gila. 4 besar tapi lu nggak fokus ke sana ya? Enggak. Gokil.
Ih serius 4 besar lu? Nggak nyangka gue serius. Wow. Kalau ngomong gitu ini nggak diajarin gitu nggak sih? Diajarin Ada mungkin seminggu sekali satu sesi komedi body zaman dulu lagi lagi naik stand up komedi kan. Ada sesi komedi body. Nah komedi body itu kayak lu ya datang terus semua komika duduk melingkar, habis itu bawain materi yang mau dibawain open mic-nya satu-satu kayak gitu. Ntar dikasih saran sama teman-teman gitu. Makanya rata-rata kalau anak stand up komedi di komunitas tuh ya kita saling tahu materi teman-teman kita karena ya emang kayak gitu, kita berkembang bareng. Toxic nggak sih? Ininya lingkungannya? Ada aja sih, yang orang-orang toxic itu ada aja. Cukup dewasa untuk mengerti perbedaannya? Kalau itu iya, open mindednya sih anak stand up comedy terkenal open minded parah. Gue tuh masih jarang ada yang tersinggung. Takut maksudnya gini, gue tuh kan bukan anak yang kaku. Gue bisa depan gue orang mabok juga, gue santuy. Cuman gue takut ngerti gak sih kayak lu kok nggak gini? Ayo dong, gue takut digituin ngerti gak sih? Gue takut dibully kayak. Kalau lu misalnya ya kayak gitu, ya mereka mungkin akan menghargai pendapat lu. Ya mungkin kalau mereka malah jadi tapi besoknya ketika mereka nongkrong untuk yang enggak, ya lu tidak akan diajak gitu. Ya lebih baik kayak gitu kan? Iya sih. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babong Kembang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babojinggo sekarang yuk!